What's up? It's Quinn. Kembali ke ngobrolin soal fashion insecurities dan ini adalah part 3 ya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini, di sini aku ngebahas soal insecurities yang sering aku temuin dalam dunia fashion dan aku berusaha untuk membedah, untuk membahas insecurity ini secara in-depth, secara mendalam. Jadinya setiap topik ini aku bahas di satu video yang terpisah. Kayak part 1 itu khusus ngobrolin soal warna kulit, part 2 itu khusus ngobrolin tentang ukuran tubuh, dan di part ketiga ini kita bakal ngebahas soal good looking. Karena when it comes to fashion, aku banyak terima komentar kayak yang penting nomor satunya good looking. Lewat video ini aku mau mencoba untuk menjawab pertanyaan, apa benar kalau mau jadi fashionable, apa harus punya muka good looking dulu? Kalau nggak punya muka good looking berarti nggak bisa fashionable, nggak bisa stylish. Harapannya pertanyaan tadi lewat video ini bisa terjawab. Pertama kita coba bahas arti good lookingnya itu sendiri dulu ya. Jadi kalau kita masukin ke Google Translate dalam bahasa Inggris, good looking kita translate jadi Indonesia, arti yang keluar tampan. Berarti kalau good looking itu ngomongin soal tampan, soal ganteng, atau kalau cewek ngomongin soal cantik. Tapi menurut aku ini nggak 100% akurat sebetulnya, karena kalau kita ngomongin soal ganteng, kita ngomongin soal cantik untuk cewek, ada kata yang lebih spesifik dalam bahasa Inggris. Kalau ganteng itu handsome, cantik biasanya pakai kata beautiful atau enggak pretty. Dari sini menurut aku good looking itu tidak sama dengan tampan atau good looking tidak sama dengan cantik. Kalau kita artiin secara harafiah, secara literal, good itu kan bagus, looking itu kan lihat. Berarti kalau good looking itu artinya bagus dilihat atau enggak enak dilihat. Jadi kalau kita pakai kata-kata good looking untuk muka, untuk wajah, mukanya good looking ya, ini tidak selalu ngomongin soal ganteng, soal cantik, tapi bisa ngomongin soal wajahnya, mukanya enak dilihat, bagus dilihat. Buat aku good looking itu bisa dibahas secara subjektif dan juga secara objektif. Kalau secara subjektif jatuhnya ke ganteng, ke cantik. Dan kalau kita ngomongin subjektivitas, jatuhnya itu kan berdasarkan selera, berdasarkan opini. Dan selera orang berbeda-beda. Plus, kita nggak bisa ngatur selera orang. Contoh yang relevan ya, misalnya di satu sekolah biasanya ada nih satu cewek yang jadi buah bibir. Cowok-cowok semuanya ngomongin, cakep banget, cantik banget, dielu-elukan banget deh nih cewek. Banyak banget yang suka dan banyak banget yang bilang dia cantik. Tapi sebanyak apapun cowok-cowok yang bilang kalau dia cantik, pasti ada aja 1, 2, 3, 4, 5 orang. Enggak ah, buat gue biasa aja. Buat gue malah lebih cantik si B, lebih cakep si C, dan seterusnya. Tapi good looking itu juga bisa kita omongin secara objektif. Ini kebalikan dari subjektivitas. Kalau subjektif itu berdasarkan opini, berdasarkan pendapat yang nggak eksak. Objektif itu sesuatu yang lebih punya basis, yang lebih eksak. Jadi kalau kita ngomongin secara objektif, harusnya good looking itu bisa dicapai oleh semua orang lewat usaha, lewat jeripayah. Contohnya, merawat diri. Kalau kita merawat diri kita dengan baik lewat lifestyle yang sehat, makannya teratur, breakfast, lunch, dinner nggak pernah telat, pilihan makanannya juga dijaga, oil intake-nya dijaga, salt intake-nya dijaga, sugar intake-nya dijaga, terus kita rawat diri dengan pola istirahat yang cukup, tidurnya nggak pernah bergadang, durasi tidurnya juga cukup, at least 7 jam per hari, kita minum air putih yang cukup, minimum 2 liter per hari, kita nggak ngerokok, kita nggak minum alkohol, kita rajin makan buah sama makan sayur hijau, kita jaga kebersihan badan kita setiap hari mandi at least 2 kali, pakai sabun badan pakai sabun badan, muka pakai sabun muka, kita rawat muka kita pakai skincare. Itu semua adalah rangkaian usaha untuk merawat diri kita. Dan gak gampang ya, karena yang namanya usaha ya butuh usaha, butuh susah, butuh effort. Tapi hasilnya kalau kita merawat diri kita dengan baik, kita akan punya tubuh yang sehat. Termasuk kita akan punya kulit yang sehat, karena kulit bagian dari tubuh kita juga kan. Nah, dalam konteks good looking, kalau kita punya kulit wajah yang sehat, kita akan punya kulit wajah yang cerah. Dan kulit wajah yang cerah, terawat, bersih, itu enak dilihat. Kulit wajah yang terawat itu good looking. Anyway, kulit cerah itu bukan kulit putih ya. Kulit cerah adalah kulit yang terawat. Kebalikan dari kulit yang tidak terawat, yaitu kusam. Buat kalian yang belum nonton part 1, aku saranin kalian buat tonton dulu, bisa klik link di atas. Karena di situ kita ngobrolin soal insecurity warna kulit secara in-depth. Kita ngebahas soal kulit putih, kulit hitam, kulit cerah, kulit kusam. Kita balik dikit ya ngomongin good looking secara subjektif. Kalian pernah nggak sih ngelihat orang yang secara selera kalian, orang ini nih cantik, orang ini nih ganteng, tapi
mukanya itu kusam, mukanya itu kelihatan kalau wah ini orangnya kurang merawat diri nih. Jadinya tuh kurang seganteng atau kurang secantik itu gitu. Dan juga sebaliknya, kalian pernah ngelihat orang yang secara selera kalian sebetulnya ini bukan selera gue, tapi ketika lihat mukanya, wah mukanya terawat, mukanya bagus, good looking jadinya, tetap enak dilihat karena punya wajah yang terawat. Coba deh kalian ingat baik-baik, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kalau pernah, berarti valid. Kalau kita bisa ngomongin good looking dari dua sisi, subjektif dan objektif. Oke, sekarang kita ngobrolin dari kacamata fashionnya. Kalau kita ngomongin soal fashion, kita lagi ngeliat orang nih yang stylenya tuh, wah, keren banget nih orang stylenya nih. Fashionnya mantep banget. Nah, biasanya ada dua kata yang dipakai untuk mendescribe orang yang seperti itu, yang fashionnya keren. Yaitu fashionable dan stylish. Kalau kita pakai Google Translate lagi, fashionable itu artinya modis. Sedangkan stylish artinya bergaya. Dan kalau kita ngelihat definisi dari dua kata ini, arti modis itu orang yang mengikuti tren pakaian, orang yang berpakaian sesuai mode yang paling baru, sedangkan stylish itu berpakaian dengan penuh gaya. Jadi kita ngeliat bahwa definisi ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan fitur wajah, dengan ganteng, dengan cantik, dengan good looking. Jadi dari kita mempelajari definisi good looking sama definisi fashionable dan stylish, kita melihat bahwa dua hal ini nggak berkaitan sama sekali. Jadi sebetulnya udah case close, udah dapet jawabannya. Jadi kalau ada komentar mau fashionable yang penting good looking, sebetulnya komentar itu nggak valid. Karena kita ngelihat bahwa dua hal ini nggak relevan. Tapi coba ya, kita bahas lebih dalam lagi soal fashionable dan stylish. Dan harus dicatat baik-baik kalau kata fashionable, kata stylish, modis, bergaya, ini adalah sesuatu yang objektif. Being fashionable, being stylish, ini adalah sesuatu yang bisa diraih. Kalau kita belajar soal fashion, kita ngelihat banyak referensi fashion, kita pelajarin fashion history, kita tahu bagaimana cara orang berdandan atau berpakaian di tahun 20, tahun 30, 40, 50, 60, 70, dan seterusnya sampai sekarang. Kalau kita mempelajari soal culture atau budaya dari negara lain, kita lihat di negara A, oh pakaiannya kayak gini. Negara B, oh pakaiannya gini. Negara C kayak gini. Negara D kayak gini. Terus kita pelajarin soal volume pakaian misalnya. Oh kalau pakaiannya yang skinny jatuhnya gini. Oh kalau pakai pakaian yang agak oversize yang volumenya rada gede jatuhnya begini. Terus kita pelajarin bahan juga. Oh kalau cotton warna hitam jatuhnya kayak begini pas di foto. Oh kalau velvet warna hitam jatuhnya begini ya. Agak kayak bludru, agak shining ya. Pelajarin jenis-jenis pakaian. Oh kalau jaket tuh ada Harrington, ada bomber, ada Coach, ada trucker jacket, ada Sherpa jacket. Oh kalau bomber jacket ada macam-macam. Ada MA1, ada A1, ada A2, ada B15 dan sebagainya. Kalau fashion kita ibaratin seperti masakan, seperti halnya seseorang yang tadinya nggak bisa masak, jadi bisa masak, bahkan jadi jago masak dengan cara dia belajar tentang bahan baku, tentang ingredients, belajar tentang bagaimana cara mengolah bahan baku tersebut, sehingga jadi masakan yang enak. Begitu juga dengan orang yang tadinya nggak bisa fashionable, nggak bisa stylish, jadi bisa bahkan jadi jago dengan cara mempelajari informasi tentang fashion, bahan baku, lalu belajar bagaimana cara mengolah informasi fashion tersebut ke diri kita, memasak, sehingga menghasilkan output look yang stylish, masakannya. Jangan lupa kalau fashion itu adalah ilmu, dan ilmu adalah sesuatu yang bisa didapetin semua orang dengan cara belajar. Jadi kesimpulannya semua orang bisa fashionable, bisa stylish, bisa banget, karena kalian tinggal belajar. Untungnya kita sekarang di era digital, jadi gampang banget mau belajar, mau cari referensi, tinggal buka Google, tinggal buka Pinterest. Rajin-rajin lihat banyak referensi, terus kita coba masak ke diri kita. Ulang terus belajar masak, belajar masak, sampai akhirnya kita jago. Walaupun ketika kita jago secara objektif di dalam berfashion, kita tetap masih bisa menerima komentar yang subjektif ya. Contohnya begini, ketika seseorang yang fashionable, karena dia punya banyak ilmu fashion, dia punya banyak pengetahuan tentang fashion, bisa aja ada orang, contohnya aku nih ya, ngelihat dia, enggak, biasa aja stylenya, norak, gue nggak suka. Walaupun subjektivitas ini tidak akan mengganggu value objektifnya dia. Maksud aku ketika aku berkomentar, nggak stylish, biasa aja stylenya, gue nggak suka. Komentar aku ini kan tidak mengubah fakta bahwa dia adalah orang yang stylish karena dia ngerti fashion. Dia ngerti banget soal pengetahuan fashion. Sama kayak ketika aku makan di suatu restoran, makanannya biasa aja. Komentar ini kan tidak mengubah fakta bahwa restoran ini adalah restoran yang sukses. Atau ketika aku komentar kalau, musik Pink Floyd pusing, musik apaan tuh? Komentar ini kan nggak mengubah fakta bahwa Pink Floyd adalah salah satu band rock yang paling sukses di dunia. Nangkep ya maksud aku ya? Jadi ketika kita berusaha untuk objectively jago di satu bidang, kita mau jadi orang yang fashionable, kita jadi orang yang stylish, bisa kita jadi orang yang secara objektif fashionable, tapi yang namanya subjectivity itu tidak akan bisa hilang, akan tetap ada. Dan memang itu cara kerja dunia kita.
kita ya, memang hukum alamnya begitu. Coba bayangin satu penyanyi terkenal, misalnya Ariana Grande. Sebelum dia seterkenal sekarang, anggaplah ada 100 orang yang bilang suara dia biasa aja, suara dia nggak bagus. Tapi setelah dia seterkenal sekarang, yang tadinya 100 doang, sekarang jadi 1 juta yang bilang suara dia nggak bagus. Tapi seberapa banyak pun orang yang berkomentar kalau suara dia biasa aja, itu nggak mengubah fakta bahwa Ariana Grande adalah salah satu penyanyi pop paling terkenal zaman sekarang. Nah, problemnya adalah dalam dunia performing and art itu tidak akan terlepas dari komentar subjektif tentang faktor penampilan. Misalnya ya, kayak penyanyi nih, Adele. Dulu ya, sekarang udah nggak nih. Tapi dulu Adele itu badannya gemuk dan dia nyanyi walaupun suaranya bagus banget, tapi tidak terlepas dari orang yang berkomentar, "Oh, she's so fat." Atau contoh lain ya, idola aku, G-Dragon. Pas dia konser tahun 2017, konser Mote, itu tuh visualnya bagus banget. Kayak yang serba merah, very artsy, tapi nggak terlepas dari komentar yang salfok. Komentarnya malah ke badannya GD. Gila, sekarang kerempeng banget, kurus banget kayak orang obat. Nah, begitu juga dengan dunia fashion. Walaupun kita bukan penyanyi, tapi in a way, kita itu juga seperti performing. Karena kita menampilkan pakaian yang kita pakai di badan kita. Sehingga, walaupun sebetulnya fashion itu adalah tentang pakaiannya, tapi karena dipakainya di badan kita, jadinya badan kita juga tidak terhindar dari komentar, ikut-ikutan kena komentar, termasuk wajah kita. Makanya bisa ada komentar, yang penting good looking. Walaupun jelas-jelas tadi kita udah lihat bahwa definisi dari fashionable sama stylish dan definisi dari good looking ini nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi buat teman-teman yang punya goals seperti aku untuk jadi orang yang fashionable, jadi orang yang stylish, dan ngerti banget objectively tentang fashion, ya kita harus sadar bahwa kita nggak akan terlepas dari komentar subjektif tentang penampilan kita, termasuk tentang fitur wajah kita, good looking atau tidak good lookingnya kita menurut tolok ukur mereka. Jadi ada dua sisi nih, untuk orang-orang yang mau mencoba untuk berfashion tapi merasa dia tidak good looking sehingga tidak bisa berfashion, seperti tadi kita udah bahas, sadarilah bahwa being fashionable sama being good looking ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita merasa kurang good looking, mungkin kita harus cross check juga, kita udah rawat diri kita dengan baik belum? Bisa jadi kemungkinan besar kita kurang merawat kulit kita sehingga tidak good looking. Dan berhati-hatilah sama subjektivitas. Karena ketika kita bisa berkomentar secara subjektif tentang orang lain, kita juga bisa berkomentar secara subjektif terhadap diri kita sendiri. Gue nggak good looking sih, makanya susah untuk gue jadi modis. Berhati-hatilah, karena itu ibarat kita memenjarakan diri di dalam penjara insecure yang kita bangun sendiri. Jadi berhati-hatilah sama subjektivitas yang kita lontarkan terhadap diri kita sendiri. Karena over time itu bisa masuk ke alam bawah sadar kita dan akan mempengaruhi kita akan jadi orang yang seperti apa ke depannya. Yang pede, yang tidak pede. Dan satu sisi lagi, untuk orang-orang yang sedang berfashion, lalu sering menerima komentar subjektif tentang fitur wajah kalian. Biasanya komentar yang paling gak enak itu seputar muka lu gak cocok sama baju lu. Buat teman-teman, termasuk aku yang mungkin terima komentar seperti itu saat kita berfashion, kita harus sadar kalau kita sedang mengusahakan sesuatu yang objektif, belajar tentang fashion, dan kita harus pinter-pinter untuk memfilter komentar yang berdasarkan opini yang subjektif. Dan itu kenapa penting untuk kita belajar buat kita nambahin wawasan pengetahuan kita, buat nambahin isi otak kita. Karena sesimpel definisi good looking sama definisi fashionable, ketika kita tahu secara eksak definisi kedua kata ini, kita tahu kalau oh ternyata nggak nyambung, ternyata nggak relevan. Kalau kita nggak tahu, kita filter komentar itu bakal pakai perasaan kita, dan perasaan kita ya rapuh lah ya, gampang baper. Tapi ketika kita tahu, kita filternya itu bakal pakai otak kita, dan otak ini nggak gampang baper karena based on pengetahuan yang eksak. Jadi dalam hal berfashion pun perkayalah isi kepala kita, perkayalah isi otak kita, karena semakin kita berbobot, kita akan semakin mudah untuk memfilter komentar-komentar yang sebetulnya kita nggak perlu konsumsi karena komentarnya nggak relevan anyway in the first place. Terus menurut aku tuh kita juga butuh untuk mendewasakan diri, kita butuh untuk punya hati yang lapang juga gitu. Aku nggak pernah nyalahin orang-orang yang berkomentar negatif karena memang kita kan dikasih kehendak bebas ya. Jadi kita punya pilihan untuk memakai mulut kita menjadi kutuk atau menjadi berkat. Dan kalau kita memilih untuk memakai mulut kita menjadi kutuk dan ada orang lain yang kena imbasnya, yang kena efek negatif dari kutuknya kita, maka kita secara langsung atau secara tidak langsung akan diminta pertanggungjawabannya. Akan ada konsekuensi yang kita tanggung. Selain mulut, kita juga bisa pilih loh, pakai kuping kita ini untuk memfilternya seperti apa, untuk dengernya kayak gimana. Ada loh orang yang telinganya itu nggak pernah puas walaupun sebanyak apapun terima pujian.
pujian. Dan sebaliknya, kita juga bisa belajar untuk bersyukur apapun yang kita dengar menjadi berkat. Kalau dapat pujian, puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau dapat hinaan, puji Tuhan, alhamdulillah. Bisa loh kita milih untuk pakai kuping kita tuh seperti itu. Jadi di sini pesannya adalah jangan sampai diri kita itu terpuaskan atas subjektivitas. Jangan sampai kepuasan kita itu tergantung sama sesuatu yang sifatnya selera. Kalau kita belajar tentang fashion dengan tujuan biar orang komentar kalau gue ini stylish, gue ini fashionable, ya siap-siap kecewa deh, karena kita nggak bakal pernah bisa ngatur selera orang, subjektivitas orang. Sejago apapun kita objectively jago soal fashion. So guys, itu dia Fashion Insecurities part 3, insecurity yang berhubungan dengan fitur wajah atau good looking atau tidak good looking. Semoga lewat video ini jadi terjawab ya, kalau being fashionable sama being good looking ini tidak relevan. Dan good looking itu adalah sesuatu yang bisa diraih secara objektif, yaitu dengan cara merawat diri. Dan aku sangat-sangat mengencourage kalian semua, termasuk diri aku sendiri, untuk kita rajin merawat diri kita. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, udah like, share, dan juga subscribe. Nyalain juga notification bell-nya biar nggak ketinggalan video-video terbaru. And I'll see you on the next video. Peace out.